Cuma nanti saya ulangi sedikit. Pada sistem trust, saya punya dua nodal. Pada sistem trust, nodal itu hanya kemungkinan bergeraknya adalah arah sumbu atau arah tegak lurus sumbu pada masing-masing titik. Sehingga matriks kekakuan dasar dari sebuah trust itu hanya 4x4. Kalau komponen 0 pada matriks kekakuan trust yang 4x4 itu kita hilangkan, maka saya hanya bisa mendapatkan matriks ukurannya 2x2. Kemudian untuk BIM, sekarang persoalannya degree of freedom masing-masing nodal itu ada 3. Selain perpindahan aksial, ada perpindahan geser, transversal, juga ada rotasi. Maka pada masing-masing nodal akan ada 3 degree of freedom. Kalau pada sebuah elemen BIM atau frame ada 2 nodal, maka matriks kekakuan kita ukurannya akan menjadi 6x6. 3 dari masing-masing nodal. Tapi kalau pada suatu kondisi misalnya aspek pengaruh dari aksial terhadap bending dihilangkan, maka perpindahan aksialnya bisa dihilangkan. Maka yang tersisa tinggal deformasi pada arah lateral dan rotasi. Maka matriks saya bisa berubah menjadi 4x4. Bahkan lebih bisa disederhanakan lagi, matriks saya bisa berubah menjadi matriks 2x2 kalau kondisinya menjadi bisa disederhanakan kembali. Nah, itu materi yang minggu lalu yang saya harap memang dari beberapa slide itu tidaknya slide 12 sampai 21 proses bagaimana menyusun matriks kekakuan. Saya harapkan Anda sudah bisa mengikutinya, mempelajarinya sehingga pada contoh terakhir atau pertemuan kita yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana aplikasi dari matriks kekakuan untuk sistem BIM atau frame nantinya. Oke, layar saya sudah bisa terlihat semua ya. Oke, ya. Jadi mari kita lihat aplikasi matriks kekakuan pada sistem BIM. Saya punya balok ABC. Bentang AB panjangnya 9 meter, bentang BC panjangnya 3 meter, dan ada titik beban titik di bentang BC sejarak 1,5 meter sebesar 10 kN. Pada bentang AB ada beban merata 1 kN per meter panjang. Nah, tugas yang harus kita kerjakan adalah kita diminta menentukan defleksi dan rotasi di titik B. Kemudian kita diminta untuk menentukan seluruh reaksi. Lalu kita diminta untuk menggambarkan SFD, ini adalah SFD. Dan juga kita diminta untuk menggambarkan BMD. Nah, kita coba ikuti prosedur pada solusi analisis struktur menggunakan matriks kekakuan. Ini adalah bentuk soal awalnya. Kemudian, apa yang ingin kita lihat di sini adalah penyederhanaan persoalan. Nah, ini yang harus kita kuasai. Jadi, penyederhanaan persoalan ini menjadi penting, dan ini akan menjadi satu langkah yang sangat membantu sejauh mana Anda bisa efisien di dalam menyelesaikan soal. Dan pada gilirannya, ketika Anda nanti menjumpai satu permasalahan, maka Anda juga bisa mencari cara yang paling efisien untuk mencari solusinya. Nah, mari kita lihat detailnya dari kondisi seperti ini. Apa yang bisa kita tangkap? Kita bisa menentukan pertama adalah
nomor batang seperti kemarin, ini saya berikan batang 1, saya berikan batang 2, dan dari anak panah ini saya bisa mengatakan bahwa di sini akan menjadi nodal I untuk batang 1, di sini akan menjadi nodal C batang 1, sekaligus menjadi nodal I batang 2, dan di sini nodal C batang 2. Lalu yang terjadi berikutnya adalah pada sistem seperti ini, degree of freedom yang akan menentukan solusi secara efisien adalah apa? Apakah kita perlu mencari deformasi perpindahan titik di sini, baik arah vertikal maupun horizontal? Jawabannya tidak perlu. Karena sudah jelas pada situasi ini, maka titik A itu tidak mungkin mengalami perpindahan posisi, baik arah horizontal maupun vertikal. Titik 2, ini tidak mengalami perpindahan vertikal, di sini juga tidak ada perpindahan vertikal, yang mungkin di sini adalah horizontal dan horizontal. Pertanyaan berikutnya, ini yang harus Anda pahami. Pak, kenapa di nodal B dan nodal C tidak kita gambarkan degree of freedom perpindahan arah horizontal, padahal di situ roll. Ada yang bisa menjawab, Mbak, kira-kira? Kenapa kita hanya perlu mendefinisikan degree of freedom-nya pada posisi rotasi saja? Ada yang kira-kira bisa memberikan jawaban? Selama ini ya, kerjanya di rumah atau kerjanya di kantor? Ada? Apa namanya? Perusahaan gimana? Tidak ada yang menjawab. Saya mau panggil lah, biar ada komunikasi sedikit. Saya tadi ada melihat Mas Chandra. Ada Chandra, pokoknya Chandra, salah satu Chandra. Silakan. Iya Pak, mohon maaf Pak, tadi ke toilet sebentar. Gimana Mas Chandra? Tadi mohon ulang pertanyaannya Pak, mohon maaf. Ya, kenapa pada persoalan yang ini, kenapa degree of freedom yang kita gambarkan itu hanya rotasi pada titik A, titik B, titik C. Sementara degree of freedom arah vertikal maupun horizontal tidak kita munculkan di sini. Kalau untuk ini masih mencoba memahami Pak. Waduh, ini berkaitan dengan logika ini, logika pemahaman tentang sebuah sistem dan konsekuensinya. Ada yang ingin voluntary? Bagaimana menjawab? Karena kemampuan ini sekali lagi akan memberikan kunci bagaimana Anda bisa menyelesaikan persoalan dengan efisien. Jadi ya selama sistem ini, degree of freedom ini kita selesaikan, maka persoalan yang lainnya akan bisa kita dapatkan. Tugas kita tadi kan mencari defleksi dan rotasi di titik B, berarti di sini. Kemudian kita diminta mencari reaksi, dan juga kemudian kita diminta untuk menggambarkan SFD. Sekarang saya bertanya begini. Ini ada gaya semuanya arah vertikal kan? Ini kan semua gaya arah vertikal. Pertanyaannya, ada nggak reaksi horizontal? Nggak ada kan? Nggak ada reaksi horizontal. Yo, gayanya vertikal semua. Lalu yang kedua, di dalam minggu kedua yang lalu atau sebelumnya, kita akan mengatakan bahwa
interaksi antara bending dengan aksial itu kita abaikan. Artinya sebenarnya apa sih? Pada gambar ini sebenarnya kan akan terjadi bending pada balok AB ini. Nah, ketika ada belok bending di sini, kan sebenarnya pada ukuran yang kecil, sebenarnya balok B dan balok C ini akan tertarik bergerak ke kiri, kan? Ya kan? Gara-gara ini bending, melunduk ke bawah, ya, mestinya nodal B atau titik B dan nodal C itu akan tertarik bergerak ke kiri. Itu logikanya. Tetapi kan sudah disepakati bahwa interaksi antara bending dan aksial itu diabaikan. Ya kalau diabaikan ya sudahlah, berarti kan walaupun ini akan terjadi lendutan di batang AB, tapi karena batang AB lendutannya kecil, maka pergerakan titik B dan titik C ini juga bisa diabaikan. Sehingga sebenarnya persoalan ini cukup diselesaikan dengan persoalan rotasi, degree rotasi baik di titik A, titik B dengan titik C, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan penggambarannya menjadi seperti ini. Nah, jadi langkah global ini adalah Anda menentukan nomor batang, lalu menentukan nodal I dan J dengan anak panah yang digambarkan di sini. Lalu batang 2 juga sama, ini nodal I, nodal J. Ini tadi degree of freedom yang nanti akan kita kalkulasi. Lalu untuk menghitung ini dalam koordinat global, pada koordinat lokalnya kita bisa pisahkan. Ini terpisah menjadi seperti ini. Nah, problem berikutnya muncul bagaimana? Sistem matriks yang kita pelajari sejak kemarin, perpindahan posisi itu atau gaya-gaya itu semuanya dievaluasi pada titik nodal. Tapi pada kasus ini ada beban-beban yang bekerja di tengah bentang. Atau kita sebut dengan istilah member load, bukan join load. Kalau join load kan memang beban-bebannya bekerja pada join. Nah, di sini adalah persoalan ini bebannya ada di tengah bentang atau member load. Nah, untuk memindah menjadi join load, pada pertemuan yang lalu sudah kita lakukan proses yang disebut dengan ekuivalensi join load dari member load. Bagaimana caranya? Kita akan mengkalkulasi pengaruh dari member load ini disetarakan dengan suatu beban yang dia bisa menjadi join load. Kalau saya punya beban merata seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Kalau di sini jepit dan di sini jepit, maka muncul reaksi sebesar 1/12 WL kuadrat. Di sini juga akan muncul 1/12 WL kuadrat. Nah, ini akan menjadi fixed end force atau gaya jepit ujung. Ini pengaruh dari beban rata di bentang AB. Lalu pada bentang BC atau member kedua, di sini ada setengah ke kiri dan setengah ke kanan. Kalau beban titik di sini jepit dan di sini jepit, maka momen yang terjadi adalah 8 PL, temunya 3,75, di sini 8 PL 75. Anda bisa saja bertanya, Pak, ini reaksi vertikalnya kemana? Ini kan ada 10. Mestinya di kiri di sini ada 5 ke atas, di sini ada 5 ke atas. Ini ada 1 kilonewton per meter panjang kalikan 9 kan berarti 9. Mestinya di sini ada reaksi 4,5, di sini ada reaksi 4,5. Nah, kok nggak muncul? Ya aslinya ada, tetapi reaksi vertikal dari pembebanan ini tidak nyambung dengan degree of freedom yang ada di sini semua. Degree of freedom yang ada di sini semua ini harus berkaitan dengan rotasi. Maka kalau berbicara rotasi, maka reaksi yang akan kita gunakan di sini adalah reaksi yang berkaitan dengan momen. Walaupun aslinya atau kompletnya
ini mesti akan ada reaksi 5 di sini ke atas, di sini juga akan ada reaksi 5 ke atas, di sini akan ada reaksi 4,5 ke atas, di sini akan reaksi 4,5 ke atas. Tetapi reaksi ke atas ini sendiri tidak punya korelasi dengan degree of freedom yang ada di atasnya. Karena degree of freedom yang kita mau di sini semuanya adalah berkaitan dengan rotational deformation. Jadi kalaupun Anda tulis ya silahkan, tapi nggak ada manfaatnya. Nah itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan cara yang efisien. Ya boleh juga sih, memang ini agak sedikit lompat. Artinya kalau mau dihitung secara step by step, secara teoretiknya yang kita bisa mengacu di bukunya Pak Bambang Suhendro, ya mestinya tidak seperti ini. Ya ini harus digambar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, horizontal, vertikal, rotasi, horizontal, vertikal, rotasi, horizontal, vertikal, rotasi. Sehingga pastinya kalau mau dihitung dari secara teoritis, di sini akan ada 9 degree of freedom. Masing-masing nodal akan punya 3. Deformasi horizontal, deformasi vertikal, kemudian deformasi rotasi. Berarti kalau masing-masing titik ada 3, maka matriks saya menjadi 9 kali 9. Tapi buat apa saya selesaikan 9 kali 9? Hasil toh nanti akan sama saja. Dengan ketika saya menyelesaikan ini menjadi matriksnya ukurannya 3 kali 3. Sampai di penjelasan ini, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Mas Chandra, gimana Mas Chandra? Sudah ada gambaran? Ya. Oke. Jadi paham ya sekarang urutan dari soal, mendapatkan ini, mengapa hanya ada 3 degree of freedom, kemudian dipisahkan, kemudian ini dari member load menjadi equivalent joint load, tapi equivalent joint load ini yang kita terapkan itu hanya yang berkorelasi dengan degree of freedom. Karena degree of freedom ini adalah rotational deformation, maka yang berkaitan dengan rotational deformation adalah moment. Sehingga yang kita pakai juga nanti hanya momennya. Walaupun kalau kita hitung secara komplit, equivalent joint loads ini mestinya di sini akan ada reaksi, ada reaksi, ada reaksi, ada reaksi. Nah ini gambarnya. Sehingga ini adalah suatu cara yang akan menghasilkan proses yang lebih cepat. Karena tadi beberapa langkah bisa kita lakukan eliminasi sejak awal, sehingga persoalan kita menjadi jauh lebih sederhana. Oke, semoga Anda bisa memahami di slide ini, karena ada 2 persoalan. Satu sisi adalah mempelajari tentang konsep matriks, sisi lain adalah kaitannya dengan logika struktur. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan buat matriks kita. Dari gambar itu ternyata degree of freedom yang ketiga yang di sini ternyata sudah dipastikan hasilnya. Nilainya adalah 0. Maka di sini warnanya hitam. Pasti 0 rotasinya karena ini speed. Nah, tinggal 2 matriks di sini dan matriks di sini. Nah, berarti persoalan balok kita ini, kunci persoalannya akan bisa kita dapatkan ketika kita sudah bisa mendapatkan solusi untuk degree of freedom 1 dan 2 ini. Karena hanya ada 2, maka logika kita akan mengatakan bahwa matriks yang akan terlibat juga nanti hanya matriks 2 kali 2. Oke, itulah sebenarnya. Jadi kalau yang saya sebut tadi, persamaan dasar aslinya matriks untuk BIM itu kan 6 kali 6. Tapi karena ini simple, persoalan bisa kita sederhanakan menjadi matriks 2 kali 2. Bahkan persoalan ini aslinya overall stiffness matriksnya itu ukurannya pasti 9 kali 9.
Karena di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3, berarti 9. Maka matriks kekakuan overall-nya 9 kali 9. Sebelum kita reduksi. Nah, tetapi proses eliminasinya ini sudah kita lakukan sejak awal, sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bahwa matriks kita ini nanti ukurannya hanya 2 kali 2. Jadi matriks 2 kali 2 adalah rotasi nodal I, rotasi nodal J, momen di nodal I, momen di nodal J. Matriksnya 2 kali 2. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menyusun matriks ini. Matriks ini tersusun dari batang 1 dan batang 2 bertemu di nodal atau di titik B. Nah, kita lihat batang 1 matriksnya seperti apa. Kalau kita lihat seperti ini minggu lalu sudah kita lakukan bahwa ini akan menjadi nodal I, ini akan menjadi nodal J. Maka berarti matriks kekakuan batang 1 adalah 32, 32. Jadi sini 3, 2, ini 32, ini 32. Anda lihat, simbol ini sudah diartikan sebagai matriks kekakuan elemen 1 pada koordinat global. Karena nggak ada aksennya. Loh Pak, kok sudah jadi global? Ya mestinya di sini itu ada matriks ortogonalnya. Tapi karena matriks ortogonalnya ini sumbunya sudah sama dengan sumbu global. Pada kasus BIM ini, sumbu lokalnya dan sumbu lokal X maupun sumbu lokal Y sudah berimpit dengan sumbu lokal sumbu global X dan sumbu global Y. Sehingga apa? Matriks transformasinya hanya 1, 1, 1, 1 semua. Ya artinya sudah jadi matriks identity. Sehingga ini sudah otomatis menjadi matriks kekakuan elemen 1 pada koordinat global. Persamaannya berapa? Ini kekakuannya 4I per L, 2I per L, 2I per L, 4I per L. Data EIL-nya sudah kita dapatkan dari penjelasan di soal ada 9 meter, maka ini kalau kita asumsinya EI-nya sama semua, kita masukkan di sini menjadi 4/9. 4 itu dari persamaan ini, EI-nya kita setarakan, jadikan 1 semua karena ini sudah sama, L-nya 9. Di sini 2I per L, L-nya jadi 9. Di sini menjadi 2I per L, isinya 2/9, di sini 4I per L jadi 4/9. Ini dari batang 1. Dari batang 2, ini persamaannya adalah 4I per L, 4-nya masuk sini, L-nya pindah ke sini, 3. Panjangnya 3. Ini 2I per L menjadi 2/3, sini menjadi 2I per L, hasilnya 2/3, 4I per L, hasilnya 4/3. Nah, persoalan kita itu sebenarnya terselesaikan kalau kita bisa menyelesaikan degree of freedom di titik 2 atau di degree of freedom 2 dan degree of freedom 1. Ya sudah, kita selesaikan matriksnya, kita ambil dari posisi yang saya beri arsir dan kotak putus-putus ini. Yang ada 2, di sini berarti 4/9 ditambah 4/3. Kemudian yang ada posisi 1 di sini 2/3, di sini 21 menjadi 2/3, di sini 11 menjadi 4/3. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini, yang harus Anda kuasai benar di dalam proses matriks itu adalah kesesuaian di dalam posisi nodal dan dalam posisi matriks. Ya, ini kan matriksnya di sini 3, 2, 1. Matriks ini berarti 3, 2, sini 2, 1. Sehingga matriks kita tidak selalu 1, 2, 1, 2, tetapi bisa saja 2, 1, 2, 1. Ini yang harus Anda kuasai adalah bagaimana menentukan posisi dalam matriks ini harus harmoni atau sinkron dengan posisi penamaan di dalam sistem yang Anda buat. Kalau ini terbalik, matriksnya, ya tidak cocok dengan matriks ini. Jadi dengan posisi seperti ini, maka matriksnya menjadi bentuknya seperti ini. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin diperjelas lagi? Silakan.
Oke, bisa dipahami semua. Kalau begitu, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke. Nah, pada sistem ini berlaku persamaan keseimbangan, di mana momen di B ini sama dengan 0. Momen C menghadapi B atau momen CB itu di sini 0. Karena apa? Ini adalah roll. Roll tidak bisa menahan momen, maka momen di CB sama dengan 0. Sementara momen di BA dan momen BC itu seimbang, harus. Jadi momen dari sini dan momen dari sini itu harus sama, tidak ada terjadi perubahan momen di titik ini, maka kita asumsikan atau kita dapati MBA dan MBC sama dengan 0. Persamaan keseimbangan globalnya adalah gaya sama dengan kekakuan dikalikan deformasi ditambahkan dengan gaya dalam. Gaya, kalau ini menjadi matriks, ya matriks gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan matriks deformasi ditambah dengan matriks gaya internal. Ya sudah, sekarang kita susun. Di titik 2, itu ada 2 gaya. Di sini terjadi MBA plus MBC sama dengan 0. Titik 1, MCB sama dengan 0. Ini matriks yang tadi, kekakuan elemen, kekakuan global, 2121, karena di sini. Kemudian di sini adalah rotasi titik B, dan ini rotasi titik C, ditambah ini adalah ekivalensi dari gaya batang menjadi gaya pada join. 6,75 dari sini tadi, 1/12 GL kuadrat, sini 1/12 GL kuadrat, ini menjadi 1/8 PL. Jadi kalau kita ambil di titik 2, ini akan ada ini dan di sini, maka minus 675 tambah 3,75. Hasilnya adalah minus 3. Momen CB, ini yang biru ini yang saya sorot dengan laser pointer ini, itu nilainya adalah 3,75 dari 1/8 PL. Sehingga di sini ketemunya adalah minus 3,75. Nah, dalam proses ini, saya melakukan shortcut. Nanti kalau Anda mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, jangan kerjakan seperti ini. Anda tunjukkan prosesnya. Prosesnya bagaimana? Ini matriks QF ini pindahkan ke ruas kiri dulu. Lalu yang ingin kita cari adalah rotasi B dan rotasi C. Untuk mendapatkan rotasi dan rotasi C, maka matriks kekakuan ini dikalikan dengan inversnya. Sebuah matriks jika dikalikan dengan inversnya, maka hasilnya akan menjadi matriks identity atau matriks satu-satuan. Sehingga kalau memang prosesnya di sini akan dikalikan dengan matriks inversnya, maka di ruas kirinya juga harus dikalikan dengan matriks inversnya. Dihitung itu, ditulis caranya seperti itu. Kalau Anda mengerjakan seperti ini, saya tidak bisa menganggap jawaban Anda benar, saya tidak tahu prosesnya. Baru kalau sudah prosesnya ditunjukkan, kita dapati hasil akhirnya rotasi di B adalah 0,779, rotasi di C adalah 2,44323 per EI. Tadi EI-nya kan belum muncul ini. Ini di luar semua, sekarang kita masukkan itu. Nah, sekarang rotasi ini sudah kita dapati. Kalau rotasi sudah saya dapatkan, apa yang digunakan? Nah, kita ingin mencari pengaruhnya pada masing-masing elemen. Ini adalah elemen 1 atau member 1. Di sini ada degree of freedom 2, di sini ada degree of freedom 3. Kemudian perubahan dari beban
batang atau member load menjadi join load, kita dapatkan di sini 675, di sini 675. Nah, untuk batang 1 berlaku persamaan dasar gaya pada batang 1 adalah matriks perlakuan pada batang 1 dikalikan deformasi ditambahkan dengan gaya internal yang terjadi. Nah, dalam kasus ini adalah momen AB dan momen BA. Dari mana? Dari angka ini 32, ini 23, atau dari sini 3 itu kan berarti momen A ke B, titik 2 itu adalah momen B ke A. Sehingga kemudian ini persamaan perlakuannya sama seperti tadi. Ini ada titik 2, titik 3, titik 2. Ini adalah titik 3, titik 2. Nilainya adalah 4/9 sesuai dengan bentang-bentang yang ada. Ini 2/9, 49 kalikan. Ini yang dari hitungan sebelumnya. Dari ini. Ini di B dan di C. Maka kalau kita berbicara di nodal 3 saja, maka theta A 0. Karena apa? Sudah pasti di sini 0. Theta B yang kita dapatkan dari hitungan sebelumnya, ini adalah fixed and force-nya dari proses penyetaraan beban batang menuju beban titik. Di sini ada 675, 675. Ini tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan dan ini dijumlahkan sehingga saya dapati MAB, momen dari A ke B, sebesar 6,92 dan momen dari B ke A sebesar minus 6,4. Nah, kalau ini sekarang sudah kita gambar, kita dapatkan seperti ini. Ada 1 kilonewton dari soal, di sini 6,92 positif berlawanan jarum jam, di sini negatif searah jarum jam. Pertanyaan saya sekarang, ini dapat dari mana? 4,56 dan 4,44 itu dapatnya dari mana? Saya tak break sebentar, 2 menit tak ambil minuman. Baik, kita lanjutkan. Ada yang bisa memberikan penjelasan angka reaksi vertikal 456 dan 444 ini? Siapa yang berminat mencoba? Mas Hafiz Naufal. Mas Hafiz Naufal. Gimana Mas Hafiz Naufal? Bisa menjawab enggak Mas Hafiz? Halo? Mas Hafiz Naufal enggak ada orangnya ini. Kalau begitu saya coba Mas Raymond. Mas Raymond ada bersama saya? Mas Raymond bisa mendengar suara saya? Raymond juga tidak respon. Mas Hafiz Naufal nih sudah muncul. Gimana Mas Hafiz? Kamu bisa ya, mencari Pak, angka ini dari mana? Pak, tadi barusan kebetulan saya beban rata ya Pak. Itu nanti dikali 9 meter, terus nanti dengan 0, terus nanti yang apa namanya
beban merata tadi dikalikan apa ya maksudnya, dibuat persamaan di salah satu ujungnya, terus nanti dikurangin dengan momen 6,92 dan 6,4 Pak. Kebetulan saya belum menghitung pastinya Pak. Ya prosedurnya aja, saya nggak usah bisa ngitung, dikoreksi tapi ya, Pak kalau salah-salah. oke, coba tadi saya penasaran dengan Mas Raymond. Mas Raymond ada? Apakah Anda setuju dengan jawaban Mas Noval? Raymond tidak muncul ini, ketiduran mungkin. Kalau yang saya tanya berikutnya, misalnya Mas Irfan ada di sini, Mas Irfan? Halo, Mas Irfan? Banyak yang hilang ini, banyak hantunya di kelas kita ini berarti ya. Mas Jason gimana nih, Mas Jason Ong ini? Mas Jason Ong, respon saya enggak? Hadir Pak. Oke, kamu bisa ceritakan bagaimana 4,56 dan 4,4 itu dicari, gimana Mas Jason? Sebelumnya, apakah sudah terdengar suara saya Pak? Sudah, jelas baik. sekali. Oke Pak, saya ulangi. Tadi pertanyaannya bagaimana kenapa ada di situ ada angka 4,56 kN dan 4,44 kN ya Pak terkait reaksi vertikal. Ya. Baik Pak. Kalau dari saya sendiri itu bisa didapatkan dari beban merata Pak. Jadi beban meratanya sudah diketahui 1 kN per meter, kemudian dikali panjang bentangnya, dan di ujung kiri dan kanan pada beamnya itu juga terdapat momen. Ya. Mungkin dari ketiga gaya tersebut bisa kita cari reaksi tumpuannya dari statika 1 kemarin Pak. Kemudian didapat. Dari statika itu kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ini memang ada di kuliah statika sebelumnya. Kalau Anda tidak mampu di sini, ya kita tidak akan mendapatkan solusi yang baik, karena hasil akhirnya Anda harus tetap dapatkan nilai-nilai itu. Selain Anda bisa menyelesaikan operasi matriks, Anda harus bisa mendapatkan angka ini. Baik Pak, mungkin kita bisa menggunakan sigma moment Pak di setiap ujung bentang beamnya Pak. Ya itu jawabannya itu. Jadi untuk mendapatkan reaksi 4,56 ini, saya akan ambil sigma momen di tumpuan kanan ini sama dengan 0. Akan dilakukan, ada balan, ada 6,9, ada 1,1 kN, maka kemudian kita akan dapatkan sigma momen itu akan menghasilkan 4,56 reaksi ke atas. Nah, kalau sudah ada 4,56, ya selanjutnya bisa 9 dikurangi 4,56. Berapa? Ya, hasilnya 4,41. Salah satu, kamu mau mulai dari kiri, dari kanan, dari kiri sama. Kuncinya adalah ini akan menjadi free body diagram. Di mana dalam free body diagram itu harus terjadi keseimbangan momen, keseimbangan gaya. Nah, maka yang kita lakukan sigma momen salah satu ujung kita sama dengan kan 0, pasti akan dapat reaksi di ujung yang jauhnya, kemudian itu akan dikurangkan terhadap beban meratanya sehingga ketemu angka 4,4 dan 4,56. Ini di awang-awang saja, artinya
di kepala saja bisa kita lakukan. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan langkah ini, ya solusi terhadap pertanyaan kita untuk mendapatkan reaksi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira penjelasannya, sehingga harapan saya Anda semua sudah bisa memahami, karena kalaupun Anda bisa menghitung di sini sampai dapat momen AP dan momen BA, tapi tidak bisa mengubahnya menjadi free body diagram, ya, tidak selesai juga, atau masalahnya tidak baik juga. Nah, kadang-kadang dalam proses menjawab itu Anda langsung melompat ke hasil akhir gitu. Nah, proses-proses ini enggak dibuat, ya hasilnya tidak mungkin maksimal nilainya gitu, karena tidak tersampaikan bahwa Anda itu sudah memahami persoalan ini dan mencari jawaban yang baik. Bukan. Pada batang yang kedua juga kita lakukan hal yang sama. Ada 2 degree of freedom. Ini tadi adalah fix and force-nya atau beban di ujung sebagai dampak dari memindahkan beban di tengah bentang menjadi beban di ujung atau di join. Ini ada 10 dan reaksi momen yang muncul adalah 1/8 PL sehingga nilainya 0,375. Persamaan untuk batang 2 ya sama, gaya sama dengan kekakuan dikalikan deformasi ditambahkan dengan gaya internal yang terjadi. Gaya internal ini diambilkan dari fix and force yang tadi ini. Sehingga kalau persamaannya 1/2 ini dan nodal I dan nodal J-nya dari kiri ke kanan pada batang 2, maka matriksnya menjadi 21, 21. Kalau Anda membuat matriksnya 1/2, 1/2, ya salah hasilnya nanti. Jadi ini harus sesuai. Antara batang yang kita selesaikan dengan matriksnya harus cocok. Ya, di sini Q ini adalah beban itu berupa hasil momen di sini, atau gaya, bukan beban. Q ini adalah gaya, maka di sini adalah momen BC dan momen ke CP. Matriks kekakuannya sama dengan tadi, di sini 21, maka 43, 23, 43, 23, EI-nya keluar. Ini rotasi di B dan rotasi di C sudah kita peroleh dari hasil ini sebelumnya, yang ini. Hingga kemudian ini kita masukkan di sini, ditambah dengan fix and force-nya, gaya dalam yang muncul karena perpindahan beban di tengah bentang ke beban di join. Di sini 375, di sini minus 375. Dan jangan lupa juga untuk memberikan tanda-tanda ini, karena kalau tanda ini tidak Anda tuliskan, ya salah juga. Sehingga di sini harus ada ketelitian. Ini kemudian kita kalikan. Kalau ini adalah perkalian matriks dan penjumlahan matriks, ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, ketemu momen BC. Momen BC itu adalah 6,4, momen CP adalah 0. Kalau sudah kita selesaikan, kita bawa ke free body diagram. 10 kN ini dari beban luar, 6,4 yang hijau ini dari kalkulasi, lalu yang ini harus Anda lakukan tersendiri. Reaksi 7,13 dan 2,87 ini Anda harus kalkulasi untuk mendapat dari keseimbangan free body diagram ini. Anda ambil di sini sigma momen sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan reaksi 2,87. Kalau sudah dapat 287, ini ada 10, ya sisanya pasti 10 dikurangi 287, hasilnya adalah 7,13. Maka ini menjadi balan semua. Nah, kalau sudah balan, sekarang kita sudah bisa dapat gaya-gaya dalam pada semua batang. Nah, ini dari hitungan tadi sebelumnya, kemudian ini dari slide yang terakhir. Warna hitam itu dari soal, warna hijau itu dari hitungan langkah metode matriks, warna merah ini adalah hitungan dari free body diagram, ya kan?
Kemudian ini disatukan jadi satu, ini ada tanda plus. Maka sekarang ini sudah komplit. Warna hitam ini adalah dari soal 1 kN per meter dan 10 kN. Lalu di sini akan muncul reaksi ke atas 4,56. Dari mana? Dari sini. Ada reaksi momen di A sebesar 6,92 dari sini. Di join B, di sini ada 11,57. Ke atas, 11,57 ke atas dari mana? 4,44 ditambah 7,13. Digabung menjadi 11,58 atau 57 ke atas. Di nodal di sini ada reaksi ke atas 2,87. Tidak ada momen, ya tidak ada momen. Nah, sekarang komplit. Kemudian di titik theta B, kita dapatkan nilainya adalah plus 0,779 per EI. Di sini ada rotasi plus 2,423 per EI. Kalau dengan data seperti ini, sekarang saya bisa tahu kurva deformasi elastik atau perubahan bentuk dari elemen kita itu digambarkan dalam garis merah yang putus-putus. Ini akan menjadi kelengkungan negatif. Nggak usah nonton ke bawah saja, Anda harus tahu. Di sini akan menjadi kelengkungan negatif. Di sini akan menjadi kelengkungan positif. Di sini akan menjadi kelengkungan negatif lagi. Di sini menjadi kelengkungan positif. Oh, berarti ada perpindahan momen dari negatif menjadi positif, menjadi negatif lagi, menjadi positif. Maka pasti terjadi titik balik momen. Nah, titik balik momen itu adalah daerah di mana momen sama dengan 0. Nah, ini titiknya di sekitar sini. Nah, ini nanti akan kita jawab. Kita mulai saja dulu dari yang bawah. Ini ada momen 6,92. Walaupun di sini tulisannya 6,92 nggak ada tandanya, tapi dari perilaku ini saya tahu bahwa di sini momennya negatif. Ini maka di sini ditulisnya jadi BMD-nya negatif. Di sini momennya menjadi positif. Maka saya tulis di sini pasti pindah menjadi daerah positif. Di sini saya tahu momennya negatif. Dari bentuk ini saja saya sudah tahu ini momennya negatif. Maka di sini momennya pasti negatif. Pada beban merata, bentuk momennya adalah lengkung. Nah, kemudian dari sini ke sana, ini momen negatif. Di sini ada titik balik karena dari momen negatif pindah ke momen positif. Maka di sini akan ada daerah momen 0. Maka dari momen di sini berpindah ke 0 menuju ke titik positif karena di sini momennya adalah momen positif. Lalu dari sini pindah ke titik C, di mana di sini C adalah roll, maka ini momennya juga akan 0. Maka pasti satu-satunya gambar BMD-nya ya harus seperti ini, nggak ada alternatif yang lain. Hanya satu saja gambar. Anda boleh menggambar momen negatifnya ke atas, boleh. Kalau misalnya ini gambar negatif ke atas, ya sama aja, nanti bentuknya menjadi begini. Kemudian negatif ke sini, balik ke sana. Kalau saya gambarkan, misalnya Anda menggunakan cara yang kedua, ya warnanya biru. Nah, Anda akan membuat momennya ke atas, boleh gitu. Ini melengkung ke sana, ini ke sana, ini ke bawah, ini ke sana. Ini minus, ini positif, ini minus, ini positif. Nah, Anda boleh menggambar yang garis merah, ya boleh. Menggambar yang garis biru seperti yang saya gambarkan, ya boleh. Yang penting, tanda-tandanya harus komplit. Ini BMD-nya. Dan BMD ini cocok dengan kurva deformasi elastiknya. SFD-nya bagaimana? Ya, SFD-nya kita ikuti ini, 4,56 ke atas. Positif, kemudian berangsur-angsur, beban merata, maka dia miring. Sampai di sini 4,56 dikurangi 9, maka ketemu minus 4,44. Dari minus 4,4 ini ada reaksi 11,57, maka dia naik ke atas.
Karena ini negatif, sisanya di sini tinggal 713. Ke kanan tidak ada beban, maka dia mendatar. Kemudian ketemu gaya 10, kanan ini 7,13, turun, sisanya tinggal 2,87. Bergerak ke kiri, ke kanan tidak ada gaya, lalu kembali ke titik 0. Nah, ini adalah gambar SFD dan BMD untuk kasus struktur seperti ini. Dan kunci dari mendapatkan jawaban komplit ini ternyata bisa diselesaikan dengan matriks kekakuan 2x2 yang menentukan degree of freedom di titik B dan di titik C. Maka proses ini menjadi sangat simpel. Coba Anda kerjakan menggunakan slope deflection method. Panjangnya luar biasa. Di statika 2 Anda sudah mempelajarinya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Halo, apa Silakan suara? Mas Diva, silakan Mas Pak, dengar ya. Tapi ini terkait yang soal pertama apa tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, silakan. Tadi kalau nggak salah dari Pak Asar ada menyebutkan bahwa momen pas dijepit itu sama dengan 0. Itu bagaimana ya, Pak? Saya masih kurang paham terkait itu. Momen pas dijepit sama dengan 0. Bukan momennya mungkin. Yang bisa saja saya yang salah mengatakan di sini bukan momen yang sama dengan 0, tapi rotasinya, degree of freedom-nya yang sama dengan 0. Sehingga pada kasus ini warnanya menjadi hitam. Karena hitam ini sudah hasilnya tidak perlu dicari lagi. Yang harus kita cari itu yang warna merah ini. Artinya apa? Di sini theta B dan theta C tidak sama dengan 0, tapi sini di theta A sama dengan 0. Tapi bukan berarti momen di sininya 0, karena hasilnya juga tidak 0. Hasilnya kan tetap ada 6,92 ini. Sehingga pada kasus ini, momennya di sini tidak sama dengan 0. Tapi degree of freedom-nya yang 0, Mas. Itu kira-kira Mas Diva. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Di soal nomor kemarin juga sama. Problemnya bukan momennya yang 0 pada kondisi ini adalah degree of freedom-nya. Yang sudah diketahui dan nilainya 0. Karena rotasi di sini kan pasti 0. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Pada slide ini Anda harus menjawab ya sampai gambar ini nih, gambar kerja seorang engineer itu ya harus sampai ke gambar yang seperti ini dengan proses hitungan-hitungan yang runtut seperti slide sebelumnya, termasuk pada proses ini tadi yang ini kan proses ini lompat ini. Ini proses ini lompat. Anda kalau jawab seperti ini nilainya tidak akan maksimal gitu. Bukan berarti bisa saja Anda tidak tahu, tetapi Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda sudah tahu gitu loh. Nah, problemnya kan di situ. Saya kan tidak bisa membaca pikiran Anda. Kan saya bukan peramal, saya bukan cenayang. Jadi Anda tunjukkan kepada saya bahwa Anda ngerti gitu. Dalam bentuk yang bisa saya evaluasi. Walaupun jawaban Anda benar gitu dengan cara ini, tapi bagi saya bisa saja Anda mendapatkan dari contekan, bisa Anda mendapatkan dari wangsit, bisa saja Anda dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau Anda runtut prosesnya, oh saya tahu memang Anda ngerti. Nah itu nanti jawabannya hasilnya maksimal. Proses ini dan seterusnya sampai kita dapatkan jawaban akhirnya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Jadi persoalan ini bisa sangat disederhanakan dengan kuncinya adalah matriks yang ukurannya 2x2. Matriks 2x2 itu nggak usah pakai kalkulator, pakai kalkulasi tangan aja masih bisa diselesaikan. Karena 2x2. Pak. Ya, silakan. Tadi pas melakukan penyederhanaan di awal-awal itu, kan yang horizontal itu bisa anggap 0. Terus bisa hilangin kan jadinya. Yang ini? Iya. Iya. Nah, tapi yang vertikal kan tidak. Kenapa bisa perhitungan awalnya bisa dihilangin gitu? Maksudnya vertikalnya gimana Mas Jason?
Saya coba annotate ya. Ya. Bisa nggak? Kenapa agak mana ya? Ada gini kan? Ya. Ini mungkin. Ya. Kalau yang horizontal kan ya bisa hilangin lah, tapi Ya. yang vertikal kenapa bisa juga gitu? Ya. Jawabannya tadi sudah sampaikan Mas Jason. Anda mau buat seperti itu boleh. Tapi hasilnya nanti sama saja. Kalau nggak percaya, logikanya gimana? Kalau nggak percaya ya silakan lakukan saja. Jawabannya akan sama saja. Jadi kuncinya di proses ini adalah ini tadi bahwa persoalan ini adalah kuncinya ada di momen yang harus kita kejar dulu adalah di titik B. Sebenarnya kan kuncinya di situ. Momen memang yang harus kita cari itu adalah momennya dulu. Nah, dari urutan ini, kalau misalnya Anda tambahi derajat kebebasan di sini, misalnya, lah ini kan berarti menjadi, ini kan matriks saya menjadi, aslinya ini kan 3x3 ya, 1, 2, 3 kan berarti matriksnya pasti 3x3. Tapi kemudian 3 ini kita hilangkan, karena ini sudah hasilnya 0, tinggal 2x2. Maka matriksmu berarti tinggal 4x4 kan? Nah, 4x4. Ya boleh saja, ikuti saja silakan. Tapi kalau ini 4x4, kamu tambah reaksi di sini nanti. Ini tambah reaksi di sini. Karena saya memerlukan gaya yang berkesesuaian dengan degree of freedom di sini. Boleh kamu selesaikan itu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya hasilnya nanti jatuhnya akan sama. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya dalam proses ini bahwa ini matriksnya itu kan, ini sebenarnya proses mempartisi matriks tapi dilakukan dalam apa? Dalam kepala Anda sendiri. Kan matriks itu ada U, V, theta kan? Perpindahan rotasi vertikal, perpindahan rotasi horizontal, perpindahan vertikal sama rotasi. Saya hanya akan ngambil yang rotasinya saja kok gitu. Yang lainnya mau dipasang ya boleh, nggak dipasang ya boleh. Gitu. Tapi kalau kamu pasang, ya ininya harus dipasang. Nah, memang kuncinya di mana? Kalau nanti Anda pasang semua, ini otomatis muncul Mas Jason. 4,56 ini nggak warna merah. Ini nggak warna merah, tapi langsung warna hijau. Kalau kamu mengambil tadi ada vertikalnya ditambahi degree of freedom-nya. Ininya tidak warna merah. Ini kan hasil kalkulasi balance kita lakukan setelah perkalian matriksnya. Nah, mengapa ini saya lebarkan? Karena apa? Kalkulasi matriksnya biar lebih simpel. Anda ngitung matriks 3x3 dengan matriks 2x2 dengan matriks 4x4, bikin inversnya kan jauh lebih rumit, Mas. Paham nggak, Mas Jason? Paham, Pak. Ya. Kalau Anda bikin nanti ada vertikalnya, di sini akan muncul 4x4 nih. K-nya ini akan 4x4. Ketika proses 4x4 di sini 4x4 di sini, untuk mendapatkan theta Anda harus mencari inverse matriks 4x4. Mencari inverse matriks 4x4 kan repot, Mas. Kalau matriks 2x2 kan gampang. Ya, Pak, kan saya pakai Excel, Pak. Ya, itu sih benar juga. Tapi dalam pola pikir bahwa menyederhanakan masalah itu penting. Jadi engine itu kata kuncinya adalah membuat persoalan yang rumit menjadi simpel. Gitu Mas Jason. Semoga bisa memberikan gambaran. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ini tolong dihapus Jason quotationmu ini karena muncul terus di layar ini. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi prosesnya ini sudah clear ya. Bagaimana mempola pikir tentang logika struktur dan kemudian membuat persoalan menjadi sangat simpel. Ya, kalau mengerjakan 2x2 kan Anda bisa selesaikan dalam 20 menit. Tapi kalau Anda selesaikan dengan matriks 4x4, belum tentu 40 menit selesai.
karena waktumu habis untuk membuat inverse-nya. Nah, ini kalau besok ujian, kita lihat nantilah. Karena Anda boleh menggunakan Excel ya, soalnya bikin yang sulit sekalian gitu. Jadi inverse-nya kan gampang, berarti yang ditekankan bukan mencari inverse-nya, tapi yang ditekankan adalah proses nyusun matriksnya gitu. Kalau biar proses menyusun matriksnya terasa gregetnya, berarti matriksnya strukturnya dibuat yang seru gitu kan. Nah, ya nanti kita lihatlah ujiannya. Oke, baik, kalau tidak ada saya akan masuk ke soal BIM yang kedua. Oke. Ini persoalan yang ya kalau di matriks sih nggak ada yang rumit lah, tinggal Anda jeli atau tidak. Jadi soal kedua ini tantangannya berkaitan dengan balok jepit-jepit, namun di tengah ada perubahan kekakuan. Yang satu ini adalah AB, ini adalah 2 EI, kemudian yang BC ini adalah EI, panjangnya 4, ada beban merata 9 kN per meter pada bentang AB, kemudian di titik B ada beban titik 20 kN, dan ada beban momen 40 kN meter. Kita diminta untuk menentukan defleksi dan rotasi di titik B, dan juga reaksi-reaksi yang ada di nodal A dan nodal C. Walaupun materi ini sudah saya berikan kepada Anda, tapi sekarang dilihat dari sini Anda sudah bisa membayangkan enggak kira-kira dengan problem seperti ini, gampangnya gini, matriknya ukuran berapa sih nanti yang akan menjadi kunci penyelesaiannya. Kalau saya menggunakan 2x2 bisa enggak? Kalau nggak bisa, saya naikkan. Saya menggunakan matriks 4x4 bisa enggak? Kalau nggak bisa, ya tinggal satu alternatif, pasti kalau 6x6 pasti sudah bisa. Gitu. Kalau matriks 6x6 udah bisa. Kalau Anda ditanya, saya tanya Pak, Mas ini matriksnya berapa untuk menyelesaikan ini? Anda jawab 6x6, ya pasti benar, karena itu sudah pasti benar. Tapi menjadi opsi terakhir itu. Kalau saya bisa selesaikan 2x2, lebih baik. Kalau terpaksa 3x2, 4x4. 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, mana yang akan bisa kita pakai? Tadi kita lihat. Nah, itulah jawabannya. Solusi persoalan ini yang ditanya tadi adalah deformasi di titik tengah, atau kalau di gambar ini adalah di titik B. Titik B di sini menjadi nodal 2. Yang ditanya deformasi di titik B atau di nodal 2, ini adalah ada rotasi dan ada deformasi vertikal. Kalau deformasi vertikal mudah kita memahaminya. Karena ada gaya ke bawah, ada gaya vertikal juga. Lalu pertanyaannya kenapa di sini harus ada terjadi rotasi? Jawabannya 2. Pertama, beban kita tidak balance. Yang kedua, kekakuannya tidak balance. Jadi saya punya persoalan seperti ini, ya, tapi kekakuannya balance pada kedua bentang. Lalu kemudian kekakuannya balance dan bebannya balance, saya tidak akan mencari nomor 4 ini. Buat apa? Sudah jelas 0, ini tinggal 1 aja yang merah itu. Nah, itu yang disebut dengan logika struktur. Ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya balok ini, EI-nya sama, ini 2 EI, ini EI, tapi misalnya ini EI kan berarti balance pada seluruh kekakuan, pada seluruh bentangnya sama. Kemudian bebannya juga balance, misalnya 9 kN-nya menerus, ada 20, ada 40, itu kan bebannya balance semua. Nah, ini kemampuan untuk memahami situasi, sehingga kalau seperti itu, saya sudah bisa mendefinisikan setidaknya yang akan berpeluang untuk menentukan matriks kekakuan ada 6x6. Jadi di sini cukup
degree of freedom 2, 1, 2, di sini degree of freedom 3, 4, vertikal rotasi, di sini ada vertikal rotasi. Horizontalnya nggak main lah, nggak ada gaya horizontal loh. Itu. Nah, sehingga dalam kasus ini saya menentukan matriks 4x4. Loh kok jadi 4x4? Iya, karena ini untuk satu batang ini, satu batang katakanlah batang satu ini, itu kan ada di nodal I 1, 2, di nodal J 3, 4. Batang 2, ini akan ada nodal I 3, 4, nodal J-nya 5, 6. Maka ya jadinya ini matriks yang sudah kita berikan di minggu lalu. Ini adalah matriks kekakuan global elemen. Ini adalah matriks kekakuan global elemen. Jadi kalau kita lihat posisinya seperti ini akan muncul adalah delta I, theta I, delta J, theta J. Ini yang di sini delta I, theta I, delta J, theta E, theta J. Maka matriksnya menjadi seperti ini. Ini bentuk umumnya, oh berarti Anda harus bisa memahami kalau kasus ini bentuk matriksnya hanya tentu seperti 4x4. Tapi sebenarnya matriks ini atau solusi persoalan ini tidak perlu matriks 4x4. Nanti 2x2 saja sudah selesai. Kita buktikan. Kita bikin matriks kekakuan global untuk elemen 1, untuk batang 1. Ya, kalau batang 1 nodal I-nya di sini, ini nodal J, maka ini akan menjadi 1, 2, 3, 4. Maka matriks kekakuannya adalah 1, 2, 3, 4. Isinya dari ini. 12 I per L pangkat 3, 6 I dan sebagainya. Ya kita masukkan ke sini saja. Ini bentuk ini selalu seperti ini, tidak akan berubah. Jadi Anda bikin kumpulan matriks kekakuan ya silahkan untuk truss, untuk beam, atau untuk frame sama. Ya di sini matriksnya diisikan. Ini untuk batang 1, ini untuk batang 2. Jangan salah dalam menentukan nodal I dan J-nya, juga degree of freedom-nya, maka di sini 3, 4, 5, 6, ini 3, 4, 5, 6. Matriksnya isinya dari sini sama, pindahkan ke sini. Anda plotkan isinya masuk semuanya di sini. Dari gambar ini juga saya bisa menyederhanakan persoalan bahwa sistem keseluruhan global BIM ini kuncinya ada di solusi deformasi pada nodal 2, yaitu pada degree of freedom 3 dan 4. Begitu ini selesai, ini saya dapatkan, ya masalah yang lainnya akan bisa saya selesaikan. Sehingga dari sini saya bikin matriks kekakuan globalnya yang sudah tereduksi, sudah disusun ulang. Maka di sini munculnya akan menjadi matriksnya adalah 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Titik 3 ini ya cari yang komponennya 3. Di sini 0,375 ditambah 0,1875 digabung menjadi 0,5625. 33. Ini punya 33, ini punya 33. Kemudian di sini ada 43. Dari sini 43 minus 0,75, di sini 0,375, sisanya minus 0,75. 34 di sini 0,75 minus ketemu plus 0,75 ketemu minus 0,75. Di sini 2 EI, 44, di sini tambah EI, di sini 3 EI. EI-nya pindah keluar di sini. Sehingga matriks solusi persoalan kita ini pasti bisa kita selesaikan dengan matriks kekakuan yang sudah tereduksi ukurannya hanya 2x2. Pada proses ini, adakah yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Oke, bisa dipahami seluruh langkah ini? Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Jangan lihat gambar di atas ya, lihat yang sini dulu hitung-hitungannya. Ini sebenarnya nanti prosesnya di belakang. Kita
masukkan dulu, kita sampaikan dulu ini adalah persamaan dasar keseimbangan gaya sama dengan matriks kekakuan dikalikan deformasi ditambahkan dengan gaya dalam. Matriks kita nanti yang akan berurusan adalah matriks yang berkaitan dengan degree of freedom di batang 2, 4. Nah, ini matriksnya tulis saja dulu sini 34 tadi dari hasil sebelumnya. 0562 minus 0375 minus 0375 3, I-nya di sini. Kemudian key, nah ini key. Key-nya diisi dengan key yang ada di nodal 2 ini. Kalau tadi arah positif ke atas ini 3-nya kan ke atas positif, anak panah ke atas, maka kalau ada 20 ke bawah, maka berarti dia minus. Ini rotasinya sudah ke sini 40 kN, kalau dilihat di sini sudah sesuai dengan arah 4. Maka dia menjadi adalah gaya, matriks kekakuan, matriks deformasi, matriks fix and force. Nah, ini yang harus Anda isikan. Ini tadi prosesnya tidak kita lakukan. Kita harus mengikuti langkah yang sebelumnya dengan cara seperti ini. Nah, sehingga kemudian di sini kita dapati, kalau kita akan mendapatkan fix and force-nya, di sini akan muncul 12-18, di sini muncul 12-18. Ya, jadi proses ini sebenarnya adalah proses mengubah gaya di tengah bentang atau member force menjadi equivalent joint force yang menjadi fix and force. Di sini 18-12, nggak usah diapa-apain, wong ini nggak ada kaitannya dengan matriks yang akan kita munculkan pada degree of freedom 34. Yang muncul berapa? Yang ini, yang merah ini yang saya pakai. Akan ada 18 ke atas, di posisi arah 3, ya tulis di sini. Akan ada rotasi pada arah 4, tetapi ini arahnya berlawanan putarannya, sehingga di sini munculnya adalah minus 12. Sekarang tinggal dioperasikan aljabar matriksnya. Prosesnya ya harus ditulis, ini limparkan dulu ke kiri, kemudian ini dicarikan inverse matriksnya, dikalikan di inverse matriksnya, sehingga tinggal D3 dan D4, ruas kiri juga dilarikan dengan inverse matriksnya. Sehingga bisa kita dapati D3, D4 hasilnya adalah ini, minus 61,09 per EI, D4-nya adalah 9,697 per EI. Nah, ini menunjukkan arah rotasi dan arah 3 dan 4. Jadi titik 3 itu minus 61, kalau 3-nya ke atas, kalau dia minus berarti ke bawah. Oh, berarti nodal 2 ini akan turun ke bawah. Ya turun ya ke bawah ya, akan bergerak ke bawah. Berapa nilainya? Minus 61,09 per EI. Titik 4 ini akan mengalami rotasi. Besarnya berapa? 9,697 per EI, satuannya radian. Kalau ini positif, maka berarti arahnya akan mengikuti atau sesuai dengan arah rotasi 4 ini. Nah, ini gambarnya. Tapi kita belum tahu, kita selesaikan prosesnya. Yang penting di sini deformasi pada degree of freedom 34 sudah kita dapatkan. Nilainya sekian ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita lakukan hitung-hitungan per batangnya. Batang 1 ini nodal I-nya di kiri, nodal J-nya di kanan, atau ini nodal 1 itu menjadi nodal J, nodal 2 itu nodal I, nodal 2 ini menjadi nodal J untuk batang 1. Persamaannya sama, gaya sama dengan kekakuan dikalikan deformasi ditambahkan gaya dalamnya. Nah, ini semuanya sudah berlaku pada komponen lokal. Maka kita kembalikan persamaan dasar matriks kekakuan elemen 1. Ini gaya-gaya di ujung-ujung. Ini adalah
matriks deformasi. D12 ini sudah jelas 0. Maka kita tulis di sini 0, D2 0. Kenapa? Jepit. Di 3D4 dari hitungan sebelumnya kita dapatkan D3-nya adalah minus 61 sekian, D4-nya adalah sekian. Nah, kemudian dari proses fix and force-nya ini sama seperti tadi. Ini 9 ini akan muncul 12 itu adalah per 12 WL kuadrat, di sini 12 WL kuadrat, ketemunya 12, 12, ke atas 9, atau ini tadi panjangnya 4. Nah, berarti ketemunya adalah 36, 36 dibagi 2, di sini akan 18, 18. Ini yang kemudian kita masukkan di sini. Ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Maka gaya di titik 1 adalah 48,18. Gaya pada arah 2, ini momen berarti adalah 67,51 kN/m. Jadi di sini pun kita sudah tahu ini kilonewton, ini kilonewton-meter, ini kilonewton, ini kilonewton-meter. Karena apa? Ini rotasi itu pasti bersesuaian dengan momen. Titik 3 minus 21 berarti reaksinya atau gayanya ke bawah, kemudian rotasinya adalah 63,21 kN/m. Sehingga kalau kita dapatkan nilai gambarnya seperti ini. Ini persesuaian. Kalau ini sekarang jawaban tadi ini ternyata soal ini menjawab persis pertanyaannya Mas Jason Ong. Karena apa? Sekarang reaksi di sini otomatis muncul dari kalkulasi operasi matriksnya. Sehingga di sini reaksi vertikalnya pun sudah muncul di sini. Anda terus ini motivasi ikut daftar PGRU. Apakah nanti ini masih Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Ini bedanya nih. Jadi jawaban tadi Anda bisa lihat ini warna biru-biru ini, warna hijau ini bisa memberikan gambaran. Kalau tadi contoh soal sebelumnya momennya yang warna hijau, reaksi vertikalnya yang warna merah. Batang 2 Anda perlakukan dengan cara yang sama, degree of freedom-nya 34, 56. Kita panggil kembali matriks kekuatannya 34, 56. Gayanya juga harus, ini persamaan equilibriumnya, keseimbangannya adalah gaya sama dengan kekakuan dikalikan deformasi ditambah gaya ujung. Ini Q3, Q4, Q5, Q6. Q3, Q4, Q5, Q6. Ini masih reaksi dulu, belum digabung. Ya sudah, ini matriks kekakuannya 3456, 3456. Ini sekaligus juga harus dipastikan nodalnya benar, karena ini menjadi nodal I, ini menjadi nodal J. Di 3456 ya sesuai ini 3456. Ini delta, ini theta, ini delta, ini theta. D3, D4, deformasi. Nah, sekarang kita sudah dapatkan free body diagram untuk batang 2. Clear ya? Di proses ini ya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua batang ini adalah batang 1, ini batang 2. Ini dari hitungan sebelumnya, ini juga dari slide sebelumnya. Nah, sekarang akan kita gabung. Di sini sama tetap 6751 ada 481 ya, 6751 481 sama. Ujung kiri juga sama diambilkan dari ini 1806 7,82. Kita tambahkan di sini saja nggak ada perubahan. Di sini akan menjadi gabungan. Ada 12,18 ke bawah, ada 7,821 ke bawah. Ini sama dengan 20 ini. 12,18 ditambah 7,82 itu sama dengan 20 di sini.
40 ini 53,21 dikurangi 13,21, sisanya adalah yang ini kan 40. Karena ini kan berlawanan, saling mengurangi, maka yang tersisa 532 dikurangi 13,21 sisanya 40. Balance di sini. Sekarang kita sudah mendapatkan reaksinya, ini reaksinya. Kalau dari titik ini, saya sudah bisa menggambarkan kurva deformasi elastiknya yang ditunjukkan dengan garis merah putus-putus ini. Kalau dari sini pun saya sudah tahu, nggak usah ngapa-ngapain, saya sudah tahu di sini pasti daerah negatif, sini daerah negatif, di tengah daerah positif. Kalau begitu ada titik pembalikan momen negatif, momen positif, yaitu di sinilah titik inflection point. Maka di sini pasti akan terjadi momen sama dengan 0. Ini bisa menjadi guideline nanti gambar PMD saya harus cocok. Maka dari sini sekarang saya bisa gambar PMD-nya sini turun negatif 675 karena di sini negatif 675, beban merata, ini melengkung. Ada titik balik momen, ya di sini berarti titik momen sama dengan 0, dari momen negatif, momen positif, sana. Di sini ketemunya angkanya berapa? Kalau kita ikuti, gambarnya di sini, yaitu berapa? 53,21. Oh, dia menuju titik 5321. Tapi kemudian saya punya momen 40. Ini lawannya berbalikan, menurunkan tingkat momennya, berarti tinggal 1321. 1321 ini menuju ada titik balik, berarti dia menuju 0. Dari sini menuju balik 0. Di sini momennya negatif, dari positif negatif 14 menjadi negatif naik. Cocok antara gambar BMD dengan kurva deformasi elastiknya, karena memang harus cocok. SFD-nya ya kita ikuti 48,18, sini naik. Beban merata, berangsur-angsur turun. 12,81, 7,82 turun. Totalnya 40. Totalnya 20. 12 dan 7 kan 20. Terus ke kanan dia tidak ada beban, berarti mendatar, naik lagi. Nah, inilah sudah menjadi sesuai. Ini tadi data tetap delta B, ini turun ke bawah, 61, berarti dia bergerak ke bawah. Kemudian rotasinya adalah plus. Kalau rotasi plus itu berlawanan arah jarum jam, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah gambar horizontal. Nah ini. Anda bisa lihat garis horizontal, ada anak panahnya. Ini yang menunjukkan arah positif, maka kalau Anda lihat, dia kemiringannya menjadi seperti ini. Garis singgung di titik tengah ini akan menjadi mengikuti kurva yang ini. Ada yang masih belum paham bagaimana menentukan daerah momen itu menjadi negatif positif, ada yang masih belum paham mungkin tidak. Dari mana kita tahu bahwa di sini pasti negatif, di sini pasti positif? Masih ingat perjanjian tanda di kuliah statika 2? Kelengkungan positif, kelengkungan negatif itu bagaimana? Pada kasus BIM. Ada yang masih ingat? Ini juga sebenarnya nggak perlu dihafal. Kalau sebuah balok, serat atas mengalami tarik, serat bawah mengalami tekan, itu pasti kelengkungan negatif. Ya. Sebaliknya, pada balok, kalau serat atas mengalami tekan, serat bawah mengalami tarik, itu pasti momen positif. Ya itu perjanjian tandanya seperti itu. Sehingga kalau saya tahu lengkungannya seperti ini kan serat atas mengalami tarik, serat bawah mengalami tekan, ya pasti ini negatif sudah. Di tengah ini serat atas mengalami tekan, serat bawah mengalami tarik, ya pasti ini akan daerah positif.
Ya sudah, momennya harus sesuai dengan itu. Gitu. Masih ingat kan? Atau ada dua pendekatan yang lain. Kalau ini melengkung, kalau dia melengkung begini, pusat kelengkungannya pasti di bawahnya karena arahnya begini kan. Kalau pusat kelengkungannya di bawah itu pasti momen negatif. Ini melengkungnya begini. Kalau melengkungnya begini, pasti titik pusat kelengkungannya ada di sini. Somewhere di sini. Tapi yang jelas dia di atas kan, di atas dari baloknya. Kalau pusat kelengkungannya di atas dari balok, itu juga pasti momen positif. Nah, perjanjian tanda itu nggak boleh dilupakan. Itu untuk seorang engineer harus ngerti bagaimana kelengkungan negatif, bagaimana kelengkungan positif. Itu berlaku secara internasional, dimanapun Anda mengatakan kelengkungan negatif, kelengkungan positif, aturannya harus seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bingung dengan slide ini? Silakan kalau ada yang masih kurang jelas. Bisa dipahami ya? Jadi dalam proses kita ini sekarang ini ada dua hal yang saya sampaikan adalah memanfaatkan operasi matriks agar kalkulasi analisis struktur kita menjadi efisien. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengembangkan konsep logika struktur untuk menyederhanakan persoalan. Dan proses ini ya memang bisa terwadahi karena kita bisa memanfaatkan persamaan matriks. Kalau kita selesaikan ini dengan konsep slope reflection method atau virtual law energi, ya jadi lama, jadi bertele-tele. Nah itulah, sehingga semakin ke sini mestinya cara analisis strukturnya akan menjadi semakin cepat, semakin efisien. Gitu. Tetapi harus di backup dengan logika-logika struktur yang kuat. Nah, terkait hal ini, saya tidak tahu di kelas yang lain, apakah model yang efisien ini diberikan. Silakan nanti saya titip pesan agar Anda juga melihat materi-materi yang diberikan di kelas lain. Kalau yang sudah-sudah sih biasanya yang diberikan masih menggunakan pola konvensional. Jadi pada setiap matriks, otomatis matriksnya berlaku 6x6 untuk BIM. Jadi solusi persoalan ini ya, matriks kekakuan ini bukan 4x4 misalnya ini. Tapi matriksnya otomatis 6x6. Matriks batang satu ini juga sesuai dengan dasar teorinya adalah 6x6. Dan matriks akhirnya di sini bukan matriks 2x2 untuk solusinya, tetapi matriksnya adalah 6x6. Atau, sorry, kalau masing-masing 3x3 berarti matriksnya 9x9. Nah, monggo Anda bisa lihat di kelas sebelah, karena dalam beberapa kali ujian ada yang menggunakan pola yang saya berikan yang lebih efektif, lebih efisien, tapi ada juga mahasiswa yang mengerjakan dengan cara yang konvensional. Ya nggak apa-apa, hasilnya asal benar semua, asal konsisten, saya nggak akan membeda-bedakan. Cuma peluang untuk bisa menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat itu tergantung keterampilan. Kalau Anda merasa pede dengan apa yang diberikan di bukunya Pak Bambang Suhendro asli, ya boleh saja gitu, nggak apa-apa gitu. Anda menggunakan cara yang saya tunjukkan dengan lebih efisien kalkulasinya, ya oke-oke saja, gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi nanti satu soal ujian kita itu akan dipakai untuk di 3 kelas yang lain. Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh-contoh yang lain. Ya, ini mirip-mirip aja lah gitu. Tapi ini tantangan ini menjadi menarik karena ada 10. Maka persoalan ini pasti Anda akan muncul adalah
akan terjadi fix and force, memindah gaya batang 9 kN ini ke kiri ke kanannya, 10 kN juga akan dibedakan. Ini pasti akan kasusnya seperti itu. Sehingga kemudian ini problemnya ya mirip seperti tadi. Nah, ini yang membedakan sekarang ada ini dengan soal yang sebelumnya. Tadi tidak ada. Kemudian ini persoalannya sekarang ini tidak mungkin hitam semua. Tuh, karena 6 ini pasti tidak hitam. Kalau ini 1, 2 bisa kita hitamkan semua. 5 ini bisa kita hitamkan, tapi 6 ini tidak bisa kita hitamkan. Nah, sehingga muncul, ini kan muncul 3, 4, 5, 6. Oke, ini nanti tolong dipelajari sendiri. Ini ada problem berikutnya berkaitan dengan adanya settlement di titik B. Ini juga sudah kasusnya mirip dengan yang terjadi di trust. Silakan nanti dampaknya di mana? Dampaknya penurunan adalah di sini nih. Adanya penurunan titik B ini ada FEM, fix and moment. Itu gaya dalam yang muncul karena settlement. Jadi nanti dalam kasus ini akan ada 2 fix and force. Fix and force yang pertama adalah karena beban yang terjadi di tengah bentang digeser ke beban join. Lalu yang kedua adalah fix and moment karena adanya settlement di titik B. Sehingga nanti persamaannya di sini akan lebih panjang ini. QF-nya akan jadi lebih panjang. Nah, nanti tolong dipelajari karena waktu kita sudah habis, 1 jam 45 menit sudah kita lampaui. Masih banyak sebenarnya persoalannya. Nah, ini contoh yang tadi solusinya. Kita punya contoh yang cukup banyak. Nah, ini mungkin sebagian akan ini kaitannya dengan pengaruh temperatur. Oh, bukan. Ini masih sama, tapi sendinya. Nanti silakan Anda pelajari, dan saya sudah mencoba agar warna-warna ini bisa membantu dalam analisis Anda. Oke. Nah, ini pengaruh temperatur. Ya, bagaimana memasukkan temperatur, tapi ini saya skip dulu sebagai materi, tapi memang nanti ini nggak akan masuk terkait dengan adanya perubahan temperatur ini pada gaya-gaya yang terjadi. Saya akan stop sampai di sini, dan nanti akan saya berikan satu tugas lagi untuk dikerjakan dari persoalan BIM ini atau balok ini. Saya usahakan ya kalau nggak hari ini atau besok saya kirimkan. Tolong seseorang mengingatkan saya lagi. Kadang-kadang kalau sudah tertumpuk-tumpuk, nanti waktunya kira-kira 1 hari sebelum UTS akan dikirimkan jawabannya. Biar Anda sudah berkesempatan mengerjakan lebih dahulu dan nanti bisa menjadi modal untuk persiapan UTS-nya. Untuk kali ini saya tidak bisa memberikan kuis karena apa? Yaitu tadi kalau di kelas normal saya bisa memberikan 3 SKS 2,5 jam di kelas, sehingga materi ini bisa kita selesaikan dalam 6 kali pertemuan, sehingga pertemuan ke-7 kita bisa pakai untuk kuis. Tapi karena kita hanya punya waktu tidak 2,5 jam, tapi 1 jam 45 menit, ya saya kehilangan waktu untuk kuis, tapi nggak apa-apa lah. Nanti harapannya tesnya bisa membantu penguasaan materi dari yang sudah saya berikan. Ada pertanyaan sampai di sini tentang materi saya? Tolong imbangilah usaha saya sudah bikin slide yang sangat menarik gitu loh. Slide saya bagus sekali kan, kerjaan Anda aja belum tentu sebagus slide saya itu loh. Coba kalau jawaban Anda bisa mengimbangi kualitas slide saya kan menyenangkan, ngoreksinya juga menyenangkan, tapi kenyataannya tidak. Tetapi saya harap Anda bukan begitu, yang penting Anda berusaha semaksimal mungkin agar diharapkan dari nomor ini bisa diperoleh. Nah, nanti selanjutnya untuk frame 2 dimensi, truss 3 dimensi, frame 3 dimensi itu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bambang Suhendro. Jadi nanti selanjutnya akan Pak Bambang Suhendro yang memberikan, tapi harapannya Anda sudah bisa mempunyai dasar seperti apa sih sebenarnya konsep dari analisis metode matriks ini.
Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, berakhirlah saya kira kuliah numerik dengan saya sebagai pengampu, karena memang jatah saya sampai di sini. Semoga kita ketemu lagi di kelas yang lain. Saya tidak tahu nanti setelah Meet Anda kuliah dinamik gempa sudah ngambil sekarang ini atau belum? Sedang mengambil, Pak. Oh iya. Sedang mengambil. Kalau begitu kita ketemu lagi di kelas teknik gempa, dan itu saya ngajar 3 kelas. Jadi pasti ketemu lagi insya Allah di kelas analisis dinamika teknik gempa, karena saya mengajar di 3 kelas tapi untuk 3 pertemuan awal saja. Tidak apa-apa. Baik, selamat mempersiapkan UTS. Nanti saya kirimi 1 PR lagi biar Anda lebih memahami tentang kompetensi dari materi matriks ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Semoga sehat selalu, Pak.